Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menerima berkat kuasa Tuhan. Hari ini kita akan dilayani, ada Bapak Pendeta Nadea yang datang bersama-sama dengan kita dalam ibadah Minggu. Kita akan dilayani oleh hambanya. Biarlah kita semuanya mendapatkan berkat yang luar biasa, semakin bersuka cita dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Mari biarlah kiranya Tuhan Engkau mengutuskan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, membasuh seluruh tubuh kami Tuhan, hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami.
diberikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mulai ibadah kami. Dan di dalam nama Yesus kami serahkan mengatakan seluruh jahat tidak berkenan pada Tuhan. Kami katakan kuasa di dalam nama Yesus. Tuhan pada tempat di dalam nama Yesus. Darah Yesus bertekad tempat ini, darah semua kami hamba Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Sama-sama berkata amin. Memberkati, silakan duduk kembali, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. Berapa banyak di antara kita yang bersyukur atas kemurahan Tuhan sehingga kita boleh beribadah pada hari ini, haleluya. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh datang ke bait-Mu dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapak Ibu Saudaraku, datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat-Nya dengan senyum dan muka yang gembira. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, hati yang gembira adalah obat segala sakit, obat awet muda, dan obat kesembuhan. Haleluya, obat hati yang mana? Pokoknya hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Datang ke hati dengan hati bersuka. Datang ke hati dengan Tuhan dengan senyum. yang merintangi kita. Letakkanlah di hadirat Tuhan, maka kita bisa bersuka cita. Karena hanya orang yang bersuka cita sajalah yang dapat mengalahkan semua masalah. Haleluya. Hanya orang yang bersuka cita. Tapi kalau saudaraku patah semangat, nah saudaraku kasih, kita tidak bisa berperang, kita tidak bisa mengalahkan gunung-gunung persoalan. Tapi kalau kita saudaraku bersuka cita, maka haleluya, kita angkat pujian kita. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Haleluya, haleluya. Karena cintanya Tuhanlah kita boleh ada pada hari ini. Karena kasihnya Tuhanlah kita boleh ada pada hari ini. Haleluya. Pujilah Dia sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan,
pujian kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala. Biarlah tahun ini tahun kemenangan bagi kita, amin. Tahun kesembuhan, amin. Tahun berkat Tuhan, amin. Haleluya. Tahun pertumbuhan, tahun sukacita, tahun seterusnya. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa kebebasan bagi semua orang. Biarlah puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, dihitung dari bulan September sampai ke Januari, hanya 5 bulan saya sudah dimonetisasi. Semua mengucapkan selamat, selamat, selamat. Orang saudaraku sampai 1 tahun tidak dapat dimonetisasi. Saya hanya 5 bulan. Datangkan itu kali ini saudaraku semua pada kemuliaan perasaan berbeda. Kita
bumi, yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada yang dapat membendung akan kuasa Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa. Haleluya. Bila kita selalu peka mendengarkan suara Tuhan, peka saudaraku mendengarkan apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita selalu bangkit untuk melayani Tuhan, bersorak saudaraku untuk melayani Tuhan. Dan saudaraku yang kasih bebas dari segala rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita menyembah Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Hadiratmu membawa kami kesembuhan. Hadiratmu membawa kami kekuatan. Hadiratmu membawa kami, Tuhan Yesusku, kepada perkataan Tuhan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tangan kami Tuhan, kedua belah kaki kami sehingga kami kuat. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, berada dekatmu, melihat senyummu Yesus. Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Katakan dengan tulus kita mengasihi Tuhan. Maka saudaraku ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ akan beroleh Tuhan kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, di hadiratnya kita akan saudaraku mendapatkan berkat yang luar biasa, jawaban yang luar biasa. Haleluya. Katakan lagi lebih, Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Pegang tangan ya Bapa. Haleluya. Ini anakmu datang kepadamu. Bapa, kami rindu selalu dengan hadiratmu, berada dekatnya Tuhan. Engkau selalu ada di samping kami, di dekat hidup kami. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu. Bapa, hadapkanlah wajah saudara kepada Bapa surgawi. Haleluya. Berada dekatmu, melihat senyum. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu,
Saudaraku, dihitung dari bulan September sampai ke Januari, hanya 5 bulan saya sudah dimonetisasi. Semua mengucapkan selamat, selamat, selamat. Orang saudaraku sampai 1 tahun tidak dapat dimonetisasi. Saya hanya 5 bulan. Nyatakan hari ini saudaraku semua akan mengulang saja. Bapa, ku rindu
situ akan beroleh Tuhan kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, di hadiratnya kita akan, saudaraku, mendapatkan berkat yang luar biasa, jawaban yang luar biasa. Haleluya. Katakan lagi lebih, Bapa pegang tanganku. Haleluya. Pegang tangannya Bapa. Haleluya. Ini anakku datang kepada Bapa. Kami rindu selalu dengan hadirat-Mu, berada dekatnya Tuhan. Engkau selalu ada di samping kami, di dekat hidup kami. Bapa, ku mengasihimu. Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Bapa ku rindu. Bapa, hadapkanlah wajah saudara kepada Bapa surgawi. Haleluya. Berada dekatmu, melihat senyum. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Untuk mengusir segala pekerjaan iblis, segala pekerjaan setan, kuasa kuasa gelap roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini yang mencoba mengganggu ibadah kami. Saat ini kami perintahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu percaya dan mengundang Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Itulah yang selalu menghibur hati kami, menolong kami Tuhan, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga lewat menerima firman-Mu kami diberkati, dikuaskan, disegarkan, dikokohkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali yang sudah bermusim memuliakan nama Tuhan. Ya, minggu semalam Bapak Ibu Saudara, ya, kita sampaikan firman Tuhan saudaraku, ya, keinginan Tuhan Yesus bagi kita semua supaya kita sampai ke tempat perhentiannya Tuhan. Amin. Semalam saya sampaikan saudara di dalam Yohanes 15 ayat 13, ya, Tuhan katakan saudaraku, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang telah kuperintahkan kepada. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, sebab aku memberitahukan kepadamu apa yang telah kuterima dari Bapakku, dan aku memberitahukan kepadamu tentang hal-hal yang akan datang. Jadi supaya kita menjadi sahabat dari Tuhan saudara, kita memang harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Amin. Di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, coba siapkan dalam baca, tapi agak cepat dan terang saudaraku, supaya kita belajar firman Tuhan. Amsal 17 ayat 17, apa kata Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Coba katakan dulu. Ya, Amsal 17 agak kuat ya.
kalau kita sudah menjadi sahabatnya Tuhan, saudaraku, firman Allah berkata dalam Amsal 17, aku jenguk kepada angkatan itu. Teruskan. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Maka kataku, mereka adalah suatu bangsa yang sesat hati. Terus. Dan mereka itu tidak mengenal jalan. Dan mereka itu tidak mengenal jalan. Teruskan. Sebab itu aku bersumpah dalam mukaku. Ya. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bayangkan. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan sampai ke tempat perhentian. Jangan karena sungut-sungut saudara tidak sampai ke tempat perhentian Tuhan. 40 tahun jemu kata Tuhan. Bayangkan kalau nyatanya bangsa Israel hanya 2 orang yang selamat, yang lain tengah jalan. Itu Kaleb dan Joshua. Yang lainnya mati semua, saudara. Karena mereka selalu memperoleh. 40 tahun aku jemu kepada angkatannya. Maka kataku, mereka adalah suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Padahal mereka melihat perbuatanku yang ajaib. Sebab itu bersumpah dalam murkaku, mereka takkan sampai ke tempat perhentian. Betapa banyak mujizat yang Tuhan sediakan, saudara. Mulai bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, bahkan bisa membela laut Tiberat, laut Kolsum, saudara. Bangsa Israel boleh berjalan di tempat yang kering, laut bisa dibelah. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tujuan kita untuk datang ibadah supaya kita sampai ke tempat perhentian Tuhan. Amin. Apakah tempat perhentian Tuhan itu, saudara? Itu Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Itulah surga yang dekat. Inilah tujuan kita. Bukan hasil sekedar bagi Tuhan, tapi harus sampai ke tempat perhentian Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, semalam saya sampaikan bagaimana pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ketika Paulus ada di dalam bencana, Paulus ingin supaya jemaat di Efesus itu sampai kepada rencana Tuhan. Sekalipun ada masalah persoalan di dalam jemaat itu, tapi Paulus mengirimkan pesan kepada jemaat saudaraku di Efesus supaya mereka selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Coba Efesus 4 ayat 1 dulu. Opung, kau lihat bacakan. Siapa nama si Citra ya? Bacakan dulu. Yang jelas ya. Efesus 4 ayat 1. Ini pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara. Dari penjara dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Coba Bu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Teruskan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Inilah pesan Paulus kepada jemaat itu, saudara. Karena jemaat Tuhan menghendaki kalau umat Tuhan itu saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Saudara-saudara, karena Paulus, ya, aku orang dipenjarakan karena Tuhan. Ini dari penjara yang menulis, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dimulai dengan hendaklah kamu selalu rendah hati. Amin. Orang yang mau rendah hatilah yang mau membantu. Orang yang rendah hatilah yang sampai nanti ke Yerusalem yang baru. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan. Orang yang rendah hati ditinggikan oleh Tuhan, saudara. Tunjuklah kasihmu dalam hal saling membantu. Untuk kita boleh saling membantu dimulai dari kerendahan hati. Sebagai orang-orang yang dipanggil supaya hidup berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita sudah memiliki saudara kerendahan hati, kita boleh sabar, kita boleh menunjukkan hal yang saling membantu. Inilah perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan menginginkan saudara, ya, yang membantu ini, saudaraku, bukan masalah kita sudah punya
atau kita berlebihan atau punya harta supaya kita boleh membantu kata Tuhan. Kalau kita nanti lihat jemaat-jemaat di Makedonia, mereka begitu miskin, mereka begitu susah hidupnya secara daging, tetapi mereka kaya dengan kemurahan. Sekalipun mereka dicobai berbagai-bagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluat dan mereka kaya dengan bermurah hati. Hendaklah kamu murah hati. Di dalam Petrus 5 ayat 48 karena itu, ya Lukas 6 ayat 30, karena itu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa yang di surga adalah murah hati. Kalau kita lihat dulu saudaraku, ya firman Tuhan ini, coba lihat masuk di dalam 2 Korintus 8, ya 2 Korintus 8. Tadi sebagai orang yang dipanggil supaya hidup berpada dalam panggilan itu, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Salah satu buah kasih itu adalah sabar, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari 9 tidak ada hukum yang menentang hal ini. Dari kemurahan ini saudara sangat dibutuhkan karena Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Coba bagaimana jemaat di Makedonia bisa mereka bermurah hati sekalipun mereka miskin. Bukan karena kaya Bapak Ibu Saudara, bukan karena mereka punya, tapi dalam kekurangan mereka rela membantu sesama anak-anak Tuhan saudara, sehingga Makedonia diberkati oleh Tuhan. Bukan selatan hukum ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Teruskan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Teruskan. Sukacita mereka meluat. Terus. Dan meskipun mereka sangat miskin. Meskipun mereka sangat miskin. Teruskan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Tidak bersungut-sungut untuk memberikan. Saudara, seseorang mempunyai harta duniawi, tapi memiliki kasihnya terhadap sesamanya kepada saudara, maka kasih Tuhan tidak akan ada di dalam orang itu. Barang siapa melihat saudaranya menderita, tapi kita mempunyai sesuatu harta duniawi, tapi kita mengikuti Tuhan kita terhadap saudara kita itu, maka kasih Allah tidak akan ada di dalam hati orang itu. Sekali mereka dicobai dengan berbagai macam, dengan berat saudara, sukacita mereka meluat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Tidak bersungut-sungut saudara. Kalau masih tetap saya serah 40 tahun aku sibuk kepada angkatan. Jangan sampai Tuhan jemu melihat anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena tujuan kita adalah Yerusalem yang baru, surga yang Tuhan sediakan saudara. Di sana kita nanti akan bersukacita. Sering saya sampaikan bagaimana Yerusalem baru. Siapa yang ada di sana? Coba Ibrani 12 dulu, ayat 22. Yerusalem baru itu adalah surga yang Tuhan sediakan bagi kita saudara. Ya, Ibrani 12 ayat 22. Tapi orang yang sampai ke sana nanti itu yang sudah merendahkan hati, suka membantu, suka menolong. Sekalipun dia sangat miskin namun kaya dalam kemurahan, tidak berat hatinya untuk memberikan, tidak bersungut-sungut, tidak mengambil kembalian yang sudah dia berikan saudara. Tetapi dia kaya dalam kemurahan sekalipun dalam kesusahan. Kalau sudah dikorbankan kepada Tuhan saudara, itu namanya korban hangus. Jangan sempat yang sudah kita korbankan kepada Tuhan kita minta kembali saudara. Sangat berat dari Tuhan. Coba bacakan dulu tadi. Apa surgawi? Ibrani 12 ayat 22. Bacakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya. ke kota Allah yang hidup. Jadi Bukit Sion kota Allah yang hidup itu teruskan. Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi. Itulah Yerusalem nanti yang turun dari tapi sudah pernah saya terangkan bagi kita saudaraku. Yerusalem surgawi itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah tercipta baru, yang sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan,
Maka kalau kita hubungkan nanti ke Yohanes 21, maka lalu aku melihat kota yang kudus Yerusalem turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah tercipta baru, yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota yang hidup, Yerusalem surgawi, terus Dan kepada beribu-ribu malaikat, kepada beribu-ribu malaikat, terus suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung ya, yang namanya terdaftar di surga. namanya terdaftar jemaat anak-anak sulung itu, saudara. Setiap orang sudah percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhannya, dia sudah menjadi anaknya sulung yang berhak menjadi anaknya Allah dan berhak menerima warisan dari surga. Itulah surga menjadi miliknya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nama kita sudah terdaftar di surga, saudara. Amin. Karena dalam Wahyu 20 ayat 15 sampai dikatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Amin. Jadi nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan ketika kita sudah datang kepada Kristus, saudara. Tapi ingat dari firman Tuhan yang berkata, saudaraku, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Amin. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam hal ini tidak ada persungguhan, saudara, tetapi suka membantu. Tadi jemaat di Makedonia, aku ingin beritahukan kepadamu tentang jemaat yang di Makedonia. Dia baru mereka dicobai dengan berbagai berat, dengan berbagai pencobaan, sukacita mereka menua, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau nanti bersaksi nanti kemurahannya, saudara, diteruskan ayat di bawah. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan lebih daripada kemampuan mereka. Makanya, saudaraku, Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau ini layak bagi Tuhan? Kita uji diri kita dari firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang mengajarkan firman itu. Amin. Amin. Siapa yang mengatakan kita lewat firman? Ya tentu pimpinan kita, pelayan-pelayan KKS kita, ya kita bagikan harga yang kita miliki. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, ya kita bagikan, saudara. Itu firman. Amin. Karena itu kemurahan akan Tuhan berikan daripada apa yang kita berikan itu, lebih daripada apa yang kita berikan pasti diberikan oleh Tuhan. Karena Allah itu Allah baik yang memperhatikan, saudara. Apa masalah persoalan kita, kekurangan kebutuhan kita, sepanjang kita selalu berseru kepada Tuhan. Bukankah ada telepon kita kepada Tuhan? Ya, bukankah dikatakan di dalam apa itu Mazmur apa itu? Jeremia atau apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku memberitahu kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu telepon kita ke surga. Nanti kita berseru, saudara. Ya, saya yakin ketika ada sejahtera dalam hati kita, sebenarnya kita dengar dari firman Tuhan yang itu mengoreksi yang kehidupan kita, Tuhan akan berkati kita ini, saudara. Ya, baik semua pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu baik dan memperhatikan kehidupan kita. Ingat, saudara, pesan Paulus dari kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, saudara-saudara yang dikasih, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ingat, Paulus ini menulis surat dari penjara kepada jemaat di Efesus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau ini sudah kita miliki, saudaraku, gak ada lagi kebencian di dalam hati kita. Amin. Siapa yang mau membantu? Ada orang yang bisa mengampuni, ada orang yang mengampuni kekurangan, kesalahan, saudara, sehingga dalam sejahtera Allah akan mengalir dalam hidup kita. Ingat, air selalu mengalir ke tempat yang paling rendah, tidak mencari tempat yang tinggi.
tinggi, saudara. Firman itu bisa masuk ke orang yang bisa merendahkan hati. Maka Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu buat Tuhan yang kuat, maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Bukan manusia yang meninggikan. Haleluya. Tak perlu dipuji-puji orang, saudara. Tuhan yang memuji. Amin. Tuhan yang melihat kita. Haleluya. Berkata-kata. Sekali lagi boleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, terjadi lagi sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kan ajaib bagiku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat. Sekali lagi ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, kau mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat, selamanya kau hebat, selamanya kau hebat, selamanya kau hebat, haleluya, selamanya kau hebat bagiku, haleluya. Inilah hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Haleluya, karena kemurahan-Mu lakukan kami sampai hari ini. Haleluya, karena kebaikan-Mu, janji-Mu boleh terjadi bagi kami. Kami sembah di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Sebab besarlah cinta kasih-Mu yang sudah rela mati bagi kami. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami datang dengan segala kehendak hati kami untuk menyenangkan-Mu Bapa, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Jauh kami bangga memuliakan seperti Tuhan Yesus yang sudah rela mati menanggung dosa kami, supaya hidup kami boleh berarti bagi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat, selamanya kau hebat, selamanya kau hebat, selamanya kau hebat ya Tuhan, selamanya kau hebat bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, karena kemurahan kami ada sampai hari ini. Haleluya, karena kebaikan-Mu, janji-Mu terjadi bagi kami. Itulah sebabnya kami datang memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Bagi-Mulah segala puji hormat, segala kemuliaan. Berkatilah kami umat-Mu, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami Tuhan. Tolong semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih berkat. Kami beribadah lepas beribadah Tuhan, yang hadir suka yang tidak hadir, diberkati Tuhanlah kami semuanya. Ampuni kami segala dosa-dosa kami, cucikan kami dengan darah-Mu, supaya kami layak menerima janji-janji-Mu, layak menerima firman dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus berdoa bersama-sama kita katakan amin.